67. Berjalannya sang waktu membawanya pada perubahan hari, hari pun terus berganti menjadi minggu, dan terus berganti hingga menjadi bulan. Tanpa terasa 4 bulan sudah hari telah berlalu dengan mengisahkan berbagai hal yang terjadi. Tanpa terasa kini usia Agatha dan juga Damian telah memasuki usia 1 tahun. Kedua bocah gembar itu nampak sudah mampu berdiri dengan tegak dan mulai bisa melangkah meski masih terlatih-tatih. Berbagai celotehan dan tingkah lakunya yang lucu seringkali membuat orang di sekitarnya menjadi gemas bahkan merasa dibuat pusing. Di hari libur kerja ini, Al sedang asyik menikmati waktu kebersamaannya dengan kedua buah hatinya. "Ayo kemari anak Dedi, ayo dekati Dedi nak," seru Al agar kedua anak mau melangkah dan mendekat ke arahnya. Agatha dan Damian yang sedang berdiri dengan memegangi sofa pun mengalihkan pandangan mereka ke arah sang Dedi. "Ayo anak Dedi, ayo nak cepat gapai Dedi," seru Al lagi. Pria bertubuh kekar yang sedang berjongkok itu nampak membuka kedua lengannya agar kedua putranya bisa ke dalam rangkulannya. "Ayo boy kemari dekati Dedi, siapa yang paling cepat menggapai Dedi akan mendapatkan es krim," ujar Al lagi untuk menarik anak-anaknya. "Didi Mian ninin ek im, Dedi Damian ingin es krim," sahut Damian dengan begitu antusiasnya. "Dat di anta mamam ek ima, Dedi Agatha makan es krimnya," seru Agatha yang juga tak kalah antusias dari sang kembaran. "Ayo kemari anak Dedi, langkahkan kaki kalian hampiri Dedi, siapa yang paling cepat dia yang dapat es krim," pancing Al. Agatha dan Damian melangkah dengan terlatih-tatih seolah sama tak ingin dikalahkan oleh sang kembaran. Ayo, cepat, ayo," seru Al dengan begitu antusiasnya. Kedua bocah kembar itu terus melangkah hingga tertawa cekikikan. Dan benar saja, dengan seketika ruangan santai itu menjadi gaduh bak sebuah ajang pertandingan. Ayo cepat," Al terus berseru untuk menyemangati kedua putranya. Sedangkan Adinda yang membawa sebuah nampan yang berisi secangkir kopi itu nampak terkejut dan heran. "Ada apa di sana, kenapa Mas Al bersuara nyaring sekali?" gumam Adinda. Ia terus melangkahkan sepasang kaki jenjangnya yang tertutup rok itu menuju ruang santai. Ayo, 1 2 3, sampai," seru Al dengan begitu bahagianya. "Wah, anak Dedi pintar, kalian sama menang boy," puji Al. "Mas, ada apa ini? Kenapa kalian sangat bahagia sekali?" seru Adinda, lalu ia meletakkan kopi suaminya di atas meja. "Tentu Mas sangat bahagia sayang, tadi anak berlomba meraihku sayang, dan ternyata mereka berdua sama menang," sahut Al dengan senyuman bahagianya. "Aduh anak momi pintar sekali, memangnya Dedi akan memberi hadiah apa sih sayang sampai anak momi ini mau berlomba menggapai Dedi?" tanya Adinda pada akhirnya. "Dek," Al begitu tersentak, senyuman yang awalnya mengembang kini memudar seketika kala mendengar kalimat yang baru saja ditanyakan sang istri pada kedua putranya. Bagaimana jika istrinya sampai tahu jika kedua putranya diiming-imingi akan mendapatkan es krim kalau sudah menang, pasti istrinya akan sangat kesal. Sayang, sudahlah jangan ditanya lagi, aku tidak akan memberi hadiah apapun pada anak sayang, ini hanya sebuah latihan agar anak kita bisa lebih cepat langkahnya," seru Al. "Didi, Mian ninin ek im, Dedi Damian ingin es krim," seru Damian yang meminta hadiahnya pada sang Dedi. "Dek," Adinda langsung menatap nyalang pada sang suami. "Sayang jangan dengarkan anak, aku tadi memang sempat mengatakan akan memberi hadiah es krim, tapi itu tidak sungguh sayang, aku melakukannya hanya agar anak mau latihan berjalan," sahut Al menjelaskan, dengan raut yang sudah terlihat canggung. "Benarkah yang Mas katakan? Mas tidak mengelabui Adinda kan? Kalau sampai Mas ketahuan berbohong, jangan harap nanti malam akan dapat jatah."
Ancam Adinda, padahal dirinya tidak serius mengatakannya. Aduh sayang, jangan berkata seperti itulah sayang, Mas tidak bersungguh-sungguh mengatakan itu pada anak-anak, mana mungkin Mas menghadiahi Agatha dan Damian dengan es krim sayang, nanti yang ada mereka akan pilek dan batuk kalau memakannya. Sahutnya dengan raut yang terlihat memelas. Al benar-benar tidak bisa membayangkan jika ia tak mendapat jatah dari istrinya, pasti adik kecilnya akan kelaparan. Tidak, Al tidak bisa membayangkan itu. Daddy, anta au ekim, Dedi Agatha mau ice cream. Seru Agatha bahkan dengan menengadahkan tangan mungilnya pada sang Dedi yang menandakan jika sang Dedi harus menepati janjinya. Haduh, tamatlah riwayatmu Dedi. Pagi hari yang cerah dan hangat ini nampaknya tak dapat memberi semangat pada seorang wanita yang saat ini hanya berbaring di atas kasur. Entahlah apa yang terjadi. Akhir-akhir ini Vita merasa dirinya sering mengantuk dan mudah sekali lelah, padahal dirinya sama sekali tidak melakukan aktivitas berat apapun. Sedangkan sang suami Andrew saat ini sedang disibukkan dengan mencari pesanan yang diinginkannya. Kenapa Mas Andrew lama sekali ya? Ini sudah hampir 2 jam, tapi kenapa dia belum datang juga? Keluhnya. Lebih baik aku telepon sajalah, siapa tahu suamiku itu sudah menemukan es buah semangka yang aku inginkan. Imbuhnya lagi. Di perjalanan, Andrew sedang fokus menyetir untuk mencari es buah semangka yang diinginkan oleh istrinya itu. Beberapa toko yang menjual es krim pun sudah ia datangi namun nyatanya tetap tak membuahkan hasil. Di mana aku harus menemukan es semangka? Di toko penjualan es lilin juga tidak ada. Aku harus mencari kemana lagi? Ya ampun Vita, kenapa sih kamu inginnya yang aneh-aneh sayang? Gumam Andrew yang sudah mulai frustasi. Andrew benar merasa dibuat pusing hanya karena sebuah es buah semangka yang dibekukan dan menjadi es semangka, hingga dan ternyata memang benar istrinya Vita lah yang sedang menelpon. Halo, iya sayang. Sahutnya. Mas Andrew sudah mendapatkan pesanan es semangka yang Vita inginkan. Seru Vita. Hao. Andrew menghela nafasnya cukup berat, dan tentu Vita mendengarnya. Kenapa Mas belum menemukan ya? Tanya Vita dengan suaranya yang terdengar lirih. Maafkan Mas sayang, Mas masih belum menemukan es semangka yang kamu inginkan itu. Sahutnya dengan rasa sesal. Tidak apa-apa Mas, kalau Mas masih belum menemukannya, lebih baik Mas membeli buah semangkanya saja, biar Vita sendiri yang membuatnya menjadi es semangka. Sahutnya. Jujur saja setelah mendengar jawaban dari sang istri membuat Andrew sedikit geram, kalau saja akan seperti ini jadinya lebih baik sedari tadi ia membeli buah semangkanya. Kenapa kamu baru mengatakannya sekarang sih sayang? Batin Andrew kesal. Akibat tak dapat menepati sebuah janji, kini sang Dedi harus mempertanggungjawabkan atas keresahan dan isak tangis si Twins Boy. Ya apalagi penyebabnya jika bukan Agatha dan Damian meminta ingin memakan es krim tetapi Dedinya malah tak menepati janjinya. Dan alhasil seperti inilah akibatnya, demi agar kedua putranya tak lagi menangis, seorang Al yang memiliki kewibawaan itu, kini terpaksa harus menjadi seekor kambingan yang dapat ditunggangi oleh si baby twins. Bek. Seru Al dengan ditunggangi kedua putra kembarnya. Ayo Dedi terus antarkan kami sampai ke tempat tujuan, timpal Adinda agar sang suami tetap semangat menjadi kambing. Didi, hebat Mian ao ai, Dedi hebat, Mian mau lagi. Celotehnya untuk menyemangati sang Dedi. Sedangkan Al jangan ditanya, ia yang sudah hampir setengah jam menjadi seekor kambingan itu benar-benar sangat lelah. Bek. Seru Al dengan menirukan suara seekor kambing. Sebenarnya Adinda merasa sangat lucu dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, namun tidak mungkin kan jika dirinya menertawakan suaminya. Aduh Al, kalau akan seperti ini jadinya, tidak akan aku menjanjikan es krim pada anak-anak tadi. Batin Al pasrah.